dapat dihimpun dan ditransfer ke rekening gereja Bapak, Ibu, dan teman-teman. Yang ketiga, ibadah hari ini dilayani oleh Pendeta Universitas Kristen Maranatha, Pendeta Hariman Patiana Kota. Terima kasih atas pelayanannya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita agar hanya tertuju kepada Kristus Yesus. Saat dulu dipersilakan. Foto dan salam. Pertolongan Allah Bapa sudah diberikan kepada kita dengan penyelamatan oleh Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara. Ibadah pada hari ini diambil dari Nas Pembimbing Yohanes 10 ayat 11 yang berbunyi demikian. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Mari kita bersukaria karena Tuhan kita adalah gembala yang baik, dengan menyanyikan lagu dari KJ 415, Gembala Baik Bersulih Nada, sambil bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan yang Maha Kasih, Gembala kami yang sangat baik, yang mau merelakan nyawanya bagi kami, domba-dombanya. Terima kasih Tuhan pada kesempatan minggu ini, Tuhan memberikan kami kesehatan,
sanggup untuk menyembuhkan saudara-saudara kami yang lainnya. Tuhan juga yang sanggup terus menjaga kami, terus sehat, menjalani hari-hari. Ya Tuhan, pimpinlah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biar kuasa Roh Kudus Tuhan yang mengubahkan kami, sehingga kami menjadi pribadi yang baru setelah mendapat pendengaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebagai manusia, seringkali kita melakukan kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kita menyakiti hati sesama kita, bahkan menyakiti hati Tuhan. Pada pagi hari ini, marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan secara pribadi. Mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 467. Tuhanku, bila hati kami. Tuhanku, bila hati Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Diambil dari 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Sebagai umat yang sudah ditebus, marilah kita menjadi duta damai di tengah pandemi ini. Mari kita bagikan sukacita kepada orang-orang di sekeliling kita. Saya undang Bapak, Ibu, dan teman-teman untuk bangkit berdiri sambil menyanyikan lagu Bersukacitalah Selalu. Berikan salam damai kepada keluarga, sahabat, dan teman-teman di sekitar Anda.
firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita menjadi tanah yang subur, siap ditanami oleh firman Tuhan, siap ditanami oleh Roh Kudus. Mari kita angkat pujian. Kidung Jemaat 405, Kaulah ya Tuhan, Surya Hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Allah karena hari ini kita boleh kembali melangsungkan persekutuan, kendati kita terpisah dalam jarak, namun melalui media yang Allah karuniakan, kita boleh terhubung satu dengan yang lain dan melakukan persekutuan di kesempatan ini. Saudara-saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa, kita memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan yang kudus, pencipta dan pemelihara kehidupan, kami datang dengan hati yang penuh dengan rasa syukur karena kami punya Tuhan yang senantiasa ada bersama dengan kami. Allah yang memelihara kami melewati hari-hari yang masih dilanda pandemi COVID-19. Kami sungguh berterima kasih. Engkau izinkan kami untuk bersekutu dan juga membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu dalam ibadah ini. Dengan rendah hati kami mohon Allah memberkati kami dengan hikmat, supaya setiap firman yang kami baca, kami renungkan, itu sungguh-sungguh tertanam di hati kami, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Mari pimpin kami dalam perenungan firman ini, dan pakailah hamba-Mu dalam segala keterbatasan untuk berkata-kata seturut dengan kehendak. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kami memohon tuntunan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, sesuai dengan daftar pembacaan Alkitab
Sinode Gereja Kristen Pasundan, hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-10, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakan untuk kita semua, beginilah bunyinya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikian, saudara-saudara, pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang sudah membaca, mendengar, dan tentu yang lebih berbahagia adalah setiap kita yang belajar setia melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa kabar? Apapun kondisi kita hari ini, biarlah Bapak, Ibu, dan saya, kita semua tetap bersemangat. Mengapa? Nah, saudara-saudara, hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada Bapak, Ibu, dan saya, bukan hanya karena kita punya Allah, lalu kita mesti terus bersemangat. Tapi lebih jauh, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pembacaan Alkitab hari ini melukiskan kepada kita bahwa relasi kita dengan Allah kita itu seumpama domba dengan sang gembalanya. Dan menariknya, saudara-saudara, Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus adalah seorang gembala yang sungguh sangat baik. Inilah yang memberikan kepada Bapak, Ibu, dan saya kekuatan, pengharapan, semangat, antusiasme untuk terus melanjutkan kehidupan kita. Walaupun mungkin hari ini kita masih berada dalam situasi pandemi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana relasi Allah dalam Kristus sebagai gembala dan kita sebagai domba? Mari kita merefleksikan berita Injil ini lebih jauh. Pertama-tama, saudara-saudara, yang menarik bahwa
manusia, Bapak, Ibu, dan saya, kita diumpamakan seperti domba. Ini menarik Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kenapa metafora yang dipakai adalah domba? Bukan serigala, bukan singa, atau bukan gajah yang besar, yang kekar, tetapi domba. Nah, saudara-saudara, domba adalah binatang yang lemah. Bahkan orang menganggap domba itu sebagai hewan yang bodoh. Binatang yang gampang sekali tersesat. Dia lemah jika dibandingkan dengan hewan-hewan yang lain. Nah, ini mau menggambarkan tentang realitas kita. Realitas Bapak, Ibu, dan saya. Realitas manusia. Bahwa pada hakikatnya kita memang makhluk yang rapuh. Kita lemah. Kita mudah sekali sakit. Karena itu ketika kita berhadapan dengan virus yang super kecil, tidak kasat mata, kita bisa mengalami sakit. Bahkan efek dari pandemi corona ini membuat semua kekuatan kebanggaan yang selama ini dibangun tiba-tiba ambruk. Kita seumpama domba, saudara. Makhluk yang lemah, makhluk yang rapuh. Akan tetapi saudara-saudara, pada sisi lain, Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus adalah gembala. Gembala yang baik. Yang dalam Injil tadi dikatakan bahwa Ia mengenal domba-dombanya. Ia memanggil domba-domba itu sesuai dengan namanya. Nah, ini mau menggambarkan kepada kita bahwa relasi kita dengan Allah itu adalah relasi yang sungguh dekat. Allah mengenal kita dan sebaliknya kita mengenali Allah kita. Allah yang tahu apa yang menjadi isi hati kita, apa yang menjadi kebutuhan kita. Ia mengenali kita dalam segala kerapuhan kita, saudara. Allah yang mengenali kita itu dikatakan juga Dia adalah pintu. Saudara-saudara, dalam konteks waktu itu, kalau ada kandang, akses masuk ke dalam kandang hanya melalui satu pintu itu. Dan Yesus di sini dikatakan bahwa Dia adalah pintu. Itu berarti bahwa Yesus Kristus adalah penjaga. Dia adalah pemelihara. Injil ini mau menyampaikan kepada kita bahwa betapapun kita ini makhluk yang rapuh, tetapi Allah dalam Kristus Yesus mau senantiasa ada untuk menjaga dan memelihara kita. Bahkan dikatakan lebih jauh bahwa domba-dombanya itu dituntunnya keluar. Kemana? Ke padang yang berumput hijau. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menarik. Domba-domba itu tidak hanya dikumpulkan, lalu ditahan di dalam kandang. Diberi makan, diberi minum di dalam kandang. Tidak, saudara. Tapi domba-domba itu justru dituntun keluar. Nah, ini sebuah kesaksian yang membawa kita untuk berefleksi secara lebih mendalam. Kadang-kadang kehidupan kita sebagai orang Kristen
Sebagai anggota gereja, kita terkungkung di dalam kandang kita, dalam balik tembok-tembok gereja kita. Tetapi luar biasa, gembala yang disampaikan oleh Injil di sini membawa domba-domba itu keluar. Nah, walaupun hari ini Bapak Ibu dan saya kita tinggal di rumah, tapi pandemi ini mengajak kita untuk merefleksikan firman ini lebih jauh. Justru dalam pandemi ini kita diajak untuk keluar. Rumput yang hijau itu ada di luar gereja. Dalam kehidupan, dalam semesta, dalam kebersamaan dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, Yesus sebagai gembala yang baik menuntun kita keluar ke dalam kehidupan yang baik bersama dengan yang lain. Dan dalam ayat yang ke-10 tadi dikatakan bahwa gembala yang baik itu berbeda, kontras sekali dengan yang namanya pencuri ataupun pembunuh yang datang untuk mencuri dan membinasakan. Yesus digambarkan sebagai gembala di mana dikatakan dalam Injil, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Nah, saudara-saudara, di masa-masa pandemi ini, mari kita terus hidup dengan penuh semangat. Karena kita punya Allah, gembala yang baik, yang mengenali Bapak Ibu dan saya dengan seluruh keperluan kita, kebutuhan kita. Dia akan mencukupkan semua apa yang kita perlu. Bahkan Dia membawa kita keluar untuk bertemu dengan sesama. Mari, saudara-saudara, di masa pandemi ini, walaupun kita tinggal di rumah, tapi biarlah kasih kita memancar keluar kepada sesama. Kita berbagi, karena itulah arti hidup berkelimpahan. Hidup berkelimpahan bukan hidup di mana kita memiliki harta yang banyak, tapi tentang bagaimana kita menemukan arti hidup dengan mengandalkan Tuhan, cinta Tuhan, tapi juga cinta dengan sesama. Yesus gembala yang baik. Dia juga menginginkan kita menjadi domba-domba yang baik bagi sesama dan kehidupan. Amin. Saya undang Bapak, Ibu, dan teman-teman untuk bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasul kita bersama dengan gereja dari segala abad dan zaman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari hidup dan kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan teman-teman, dipersilakan kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berpadu hati menaikkan syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami, Allah yang kami kenal dalam Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Gembala kami yang sangat baik. Terima kasih untuk berita firman yang sudah kami dengarkan. Tolong kami ya Allah, supaya kebenaran firman-Mu itu dapat kami lakukan dalam hidup sehari-hari. Firman-Mu menjadi kekuatan kami, sabda-Mu menjadi inspirasi kami, yang kami hidupi dalam relasi kami dengan orang lain di tengah-tengah kehidupan.
kami berpadu hati di saat ini hendak berdoa untuk negara dan bangsa kami, bahkan dunia yang dilanda pandemi virus corona COVID-19. Hanya oleh kasih dan kuasa Tuhan, virus ini dapat dihentikan. Karena itu kami belajar untuk berserah, dan kami mohon hikmat-Mu dikaruniakan untuk para ilmuwan yang mengupayakan antivirus COVID-19. Juga biarlah Tuhan menolong memampukan para dokter, suster, para medis dalam mendampingi, merawat, mengobati semua orang sakit, khususnya mereka yang mengalami sakit karena virus COVID. Biarlah Allah berikan kekuatan, kesehatan untuk setiap kekasih yang melayani di rumah-rumah sakit sebagai tenaga medis. Demikian juga untuk para pasien. Tuhan lawat dan Tuhan karuniakan kesembuhan bagi mereka. Kami merasakan duka yang mendalam dengan orang-orang yang dipanggil Tuhan semasa virus COVID melanda kami. Tuhan hiburkan setiap mereka yang berduka cita. Dan kami sungguh berharap di masa pandemi ini, kami semua, apapun suku, agama, dan ras, dapat bertolong-tolongan satu dengan yang lain, saling membantu, saling menopang, sehingga kami bersama-sama boleh keluar dari wabah corona COVID-19 ini. Kami berdoa untuk pemerintah dalam seluruh upaya melindungi masyarakat, untuk melayani masyarakat dari pusat sampai daerah. Tuhan berkati sehingga mereka menjalankan fungsi tanggung jawab mereka dengan baik dan benar. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan orang-orang yang kehilangan pekerjaan, orang-orang yang kehilangan penghasilan, mereka yang merasakan penderitaan yang hebat secara ekonomi. Tuhan menolong, Tuhan melawat mereka satu persatu. Dan kami berdoa untuk gereja-gereja di dunia, gereja-gereja di Indonesia, dan khususnya gereja Kristen Pasundan. Tuhan mampukan untuk dapat menjadi gereja bagi sesama. Kami berdoa juga ya Allah, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan seluruh penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi maupun di sekolah-sekolah dari tingkat dasar sampai lanjutan atas. Tuhan menolong supaya proses belajar mengajar secara online terus berlangsung, dan segala sesuatu yang dibutuhkan baik oleh para guru, dosen maupun siswa mahasiswa, Allah Engkau cukupkan. Dan kami berdoa juga untuk Universitas Kristen Maranatha secara khusus, dan juga lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola antara lain oleh Gereja Kristen Pasundan. Tuhan menolong dan memberkati. Kami mau berdoa juga ya Allah, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan seluruh pergumulan pribadi dari setiap kami yang berdoa di saat ini. Tuhan, dengarlah doa-doa yang kami panjatkan dari rumah tangga kami masing-masing. Biarlah hikmat kebijaksanaan Tuhan terus tambah-tambahkan, sehingga kami bersabar, kami tetap bergiat di masa-masa COVID ini. Dan kami berdoa untuk anak-anak, cucu-cucu dari setiap kami. Tuhan juga menjaga dan memelihara mereka. Para orang tua yang sudah lanjut usia, bahkan para janda, duda, anak-anak yatim piatu, Tuhan menolong dan memberkati mereka. Ini doa kami, ini syafaat kami. Kami sampaikan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Sebelum menerima pengutusan dan berkat, marilah kita angkat pujian dari NKB 128, Ku berserah kepada Allah. Bapak, Ibu, dan teman-teman dipersilakan untuk berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk berdiri. Ibadah ini akan selesai, namun hidup yang beribadah belum usai. Mari kita kembali ke dalam hidup kita, firman yang sudah kita dengarkan. Biarlah kita kerjakan dalam hidup sehari-hari. Teruslah melangkah dengan semangat. Ada Kristus yang menjadi gembala yang baik untuk Anda dan saya. Terimalah berkat-Nya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai dan memberkati saudara-saudara hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.